Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Makassar. Bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Akibat bencana tanah bergerak, 14 rumah di Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba mengalami keretakan cukup parah. Polisi meringkus 5 maling setelah buron hampir 3 pekan. Kawanan tersebut menggasak barang berharga milik korban kecelakaan lalu lintas di Makassar. Beragam cara unik jemaah calon haji Kota Parepare menandai koper agar mudah dikenali, mulai dari memasang bendera hingga pita. Kita awali berita Makassar dengan informasi bencana. 14 rumah di Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba mengalami keretakan yang cukup parah akibat tanah bergerak. Tanah bergerak dan longsor melanda Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba setelah diguyur hujan deras selama 10 jam. Bencana ini mengakibatkan 14 rumah di Desa Borong mengalami keretakan cukup parah hingga nyaris ambruk. Sedangkan 2 rumah di Desa Botangga tertimpa longsor. Selain rumah, sejumlah ruas jalan di Kecamatan Herlang juga retak yang cukup parah. Bahkan 2 jembatan penghubung desa ambles dan tertimbun tanah 200 meter. Akibatnya ratusan warga terisolasi. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bulukumba bersama relawan telah melakukan penanganan di lokasi bencana. Meski tidak menelan korban jiwa dan korban luka, warga diminta lebih waspada mengingat cuaca buruk masih melanda Bulukumba. Jadi gerakan tanah yang menyebabkan 14 rumah yang retak-retak. Kemudian yang kedua, kejadian jalan amblas di Dusun Banyero, Kelurahan itu, kekuatan 2 titik di situ dan langkah-langkah yang kami sudah lakukan yaitu membuka akses dan alhamdulillah untuk Dusun Banyero berkat bantuan dari Bapak Bupati ada ekskavator yang diturunkan milik beliau untuk mengeksekusi dan alhamdulillah sudah lancar kembali untuk di Dusun Banyero. Kita beralih ke informasi kriminal. Pelemparan kaca mobil yang melintasi Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang kembali marak. Sebuah truk pengangkut barang dilempar batu oleh orang yang tidak dikenal. Lemparan batu daerah Pinrang. Awak truk merekam pecahan kaca mobil akibat dilempar orang tidak dikenal saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pecahan kaca mengenai mata Raffi, sopir truk berwarna hijau tersebut. Korban Raffi saat dihubungi menjelaskan orang yang tidak dikenal itu berboncengan menggunakan sepeda motor. Ketika berpapasan langsung melempar batu dan mengenai kaca truk. Atas kejadian tersebut, polisi akan rutin melakukan patroli di lokasi-lokasi rawan terjadinya pelemparan batu ke kendaraan. Kasat Reskrim Polres Pinrang mengatakan terduga pelaku pelemparan menyasar semua kendaraan. Kami sudah menerima juga laporan yang diterima oleh Polsek terkait dugaan pengerusakan dengan cara dilempari satu unit mobil truk. Dan sekarang ini sudah dilakukan proses di Polsek Duampanua. Terkait dengan laporan tersebut, penyidik sudah melakukan upaya-upaya dengan cara mendatangi TKP, kemudian melakukan lidik terhadap pelaku, mengambil keterangan korban yang sopirnya ini yang mengemudikan pada saat kejadian. Kemudian terkait dengan hal tersebut juga Bapak Kapolres sudah menyampaikan kepada baik kepada kami sebagai Kasat Reskrim maupun kepada Kapolsek dan jajaran untuk segera melakukan menggiatkan patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan, utamanya yang sekarang ini marak lagi kasus pelemparan itu. Pelemparan batu ke truk bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya sebuah bus antar provinsi juga menjadi korban pelemparan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Diduga stres karena diberhentikan dari tempat kerja, seorang ayah di Kota Makassar menyekap anggota keluarga dan mencoba membunuh anak kandungnya yang berusia 4 bulan. Polisi yang tiba di lokasi memanjat ke lantai 2 dan berhasil mengevakuasi semua anggota keluarga. Tahir, 37 tahun, pelaku penyekapan anggota keluarga dan mencoba membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 bulan nyaris dihakimi warga saat akan dibawa ke mobil patroli. Sebelumnya Tahir ditangkap polisi lantaran menyekap seluruh anggota keluarganya. Bahkan pelaku nekat mencoba menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 bulan menggunakan senjata tajam dan balok kayu. Kejadian tersebut terungkap saat warga yang melintas mendengar suara minta tolong dari anggota keluarga yang disekap di dalam ruko di Jalan Raya Baru Gaantang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Warga pun kemudian menghubungi aparat kepolisian Polsek Manggala. Polisi yang tiba di lokasi langsung memanjat pintu lantai 2 ruko dan mengevakuasi satu persatu anggota keluarga pelaku yang disekap. Termasuk seorang bayi berusia 4 bulan yang nyaris tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Kapolsek Manggala mengatakan pelaku diduga stres lantaran terkena pemutusan hubungan kerja. Pelaku diamankan karena dengan taktik dan strategi yang dilakukan anggota kami, akhirnya sebagian anggota kami membujuk, sebagian memancing untuk dia keluar. Akhirnya dengan sigap anggota kami merebut anaknya dan yang bersangkutan anggota kami melumpuhkan sehingga dapat diamankan dibawa ke polsek sekarang. Tapi untuk riwayatnya Pak, memang ada mengalami orang ODGJ atau baru? Kalau saya lihat ya mungkin baru stres ya, karena baru katanya dipecat dari pekerjaannya. Pelaku kini berada di Polsek Manggala, berikut barang bukti senjata tajam dan balok kayu yang hendak digunakan untuk menghabisi nyawa anak kandungnya. Sementara bayi berusia 4 bulan telah dibawa pihak keluarga. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, polisi meringkus 5 maling setelah buron hampir 3 pekan. Kawanan tersebut menggasak sejumlah barang berharga milik korban kecelakaan lalu lintas di Makassar. Hampir 3 pekan buron 5 maling yang mencuri emas, uang tunai, dan ponsel diringkus polisi. Pelaku pertama ditangkap di wilayah Bontoala, Kota Makassar. Polisi yang telah mengepung rumah pelaku langsung menyisir berbagai sudut ruangan. Satu pelaku bernama Rustam, umur 41 tahun, ketahuan bersembunyi di bawah kasur. Kericuhan sempat mewarnai penangkapan karena pelaku lain yang berusia remaja menolak dibawa polisi. Namun akhirnya kedua pelaku bersedia digelandang. Berdasarkan pengembangan, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya di wilayah Talo. Kawanan tersebut menggasak barang berharga milik korban kecelakaan tunggal lalu lintas pada 3 Mei 2023. Modus mereka pura-pura membantu korban. Saat itu korban yang mengendarai mobil seorang diri pingsan usai mobilnya terguling. Akibat perbuatan kelima pelaku, korban kehilangan uang tunai jutaan rupiah, gelang emas 10 gram, 2 ponsel, dan jam tangan. Setelah mengevakuasi korban, para pelaku melarikan diri. Laporan polisi seseorang warga yang sementara kecelakaan, tetapi kecelakaan mobilnya terbalik kemudian diambil barang-barangnya. Di antaranya ada handphone, uang dan jam tangan e-watch. Kita sudah amankan pelakunya, kemudian barang buktinya juga. Hingga kini polisi masih memburu penadah barang curian yang telah dijual. Seluruh pelaku terancam 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Beralih ke informasi lain, seorang pelajar sekolah Islam di Makassar ditemukan terkapar di lapangan olahraga sekolah. Korban diduga jatuh dari lantai 8 gedung sekolah. Sivitas Akademika Sekolah Islam di Makassar dihebohkan penemuan murid yang terkapar di lapangan olahraga. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Diduga korban meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Dari hasil olah tempat kejadian perkara hingga pemeriksaan kamera pengawas di sejumlah lokasi, polisi menemukan jejak korban naik ke lantai 8. Bahkan dari keterangan sejumlah saksi, remaja umur 15 tahun itu naik ke atap gedung, kemudian berpindah dengan tangga ke atap gedung di sebelahnya. Korban diduga tewas setelah jatuh dari lantai 8. Polisi hingga kini masih memeriksa guru dan wali kelas hingga petugas cleaning service yang pertama kali menemukan korban terkapar di lapangan olahraga. Jadi dari hasil pemeriksaan saksi-saksi
Kemudian juga kita mendapatkan barang bukti rekaman CCTV yang menyatakan bahwa kurang lebih jam 09.30 itu ada seorang anak yang inisial B itu naik dari lift 1 kemudian menuju sampai lift 8. Dan dari situ berdasarkan keterangan saksi juga yang bersangkutan naik ke atap. Jadi dari lantai 8 ada atap lagi menggunakan tangga. Nah dari situ kemudian patut diduga bahwa yang bersangkutan jatuh dari lantai 8. Korban merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayah korban adalah pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.